Di perdebatan puncak Cawapres tadi malam yang sekarang sedang sangat ramai menjadi pembahasan dan hujatan adalah Gibran Rakabuming Raka, karena dia memainkan gimmick banyak di momentum kemarin. Dia mulai menyerang lawannya Profesor Mahfud MD dan Caimin. Apalagi ketika gimmick yang mencari jawaban. Ya, itu ya, rame ya. Orang kemudian sekarang menjadi dua kubu. Ada yang menganggap bahwa ini adalah sebagai cemoohan, ketidaksopanan seorang anak kepada orang tua. Ada yang menganggap bahwa ini adalah balasan ketika Prabowo Subianto sebagai capresnya itu diperlakukan hal yang sama, bahkan dikeroyok oleh dua orang, sembari di akhirnya tidak ada sopan santun. Tapi Gibran memainkan peran penyerangan di perdebatan, tetapi di akhir dia datangi Profesor Mahfud MD, dia datangi Caimin, dia salim sebagai seorang anak kepada yang lebih sepuh. Oke, ada analis yang menarik di TikTok sedang nyebar dan saya akan nanti bacakan dari Samara Amani. Dia saling balas komentar dengan Alisa Wahid, Putri Gus Dur. Oke, sebelumnya kita lihat dulu nih analis di TikTok ini ya. Apakah Gibran sombong dan ofensif di debat Cawapres atau ada sisi lain yang terlewatkan? Sini saya akan jelaskan. Mari kita sorot sikap Gibran pasca debat. Dengan rendah hati, dia tidak hanya sekali tapi dua kali meminta maaf dan bahkan sampai mencium tangan sebagai tanda hormat. Ini bukan hanya soal etiket tetapi juga sebuah langkah gentleman yang langka di dunia politik kita. Gibran menunjukkan bahwa di balik gaya ekspresifnya, dia punya hati besar untuk mengakui kesalahan dan belajar dari situ. Gaya bicaranya yang langsung dan ekspresif tipikal anak muda ternyata membawa angin segar di panggung debat politik. Namun, siapa sangka ekspresinya yang begitu berapi-api ternyata bisa menimbulkan salah paham, bahkan mungkin menyinggung beberapa pihak. Muda dan emosi adalah sifat manusia, tapi kebesaran hati untuk meminta maaf adalah nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang harus dimiliki oleh pemimpin bangsa. Gibran menunjukkan hal ini malam itu, suatu yang gagal disajikan oleh kedua capres setelah memperolok Bapak Prabowo dalam debat yang lalu. Perilaku ini bukan hanya tentang sopan santun, tetapi juga tentang kedewasaan emosional dan tanggung jawab moral. Nah, coba bandingkan dengan insiden saat Prabowo dibully oleh beberapa orang. Apakah mereka pernah meminta maaf seperti Gibran? Tidak kan? Ini menunjukkan bahwa Gibran dengan semua gaya ekspresif dan semangat mudanya telah mengambil langkah lebih dewasa dan bertanggung jawab. Keunggulan Gibran tidak hanya terletak pada sifat ekspresifnya, tapi juga refleksnya sebagai anak muda, cepat dan tanggap. Hal ini terbukti saat petugas KPU terjatuh, dia langsung sigap menolong. Kecepatan dan kepedulian seperti ini adalah sifat-sifat penting yang dibutuhkan seorang pemimpin. Jika masih ada yang meragukan ketulusan maaf dari Gibran, mungkin kita perlu memikirkan ulang. Mengakui kesalahan, meminta maaf di dunia politik yang seringkali keras tanpa ampun adalah sebuah tindakan yang harus dihargai. Gibran tidak hanya berdebat dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan yang menunjukkan ia adalah seorang yang bertanggung jawab dan punya integritas. Oke, rasional gak? Masuk akal gak yang diucapkan seorang itu? Mungkin dia adalah pendukung Gibran Rakabuming Raka, tetapi ucapan-ucapannya menurut saya rasional, bisa diterimalah oleh akal. Dan satu kali lagi, ini adalah momentum terakhir menurut saya. Unjuk
gigi seorang Gibran yang dianggap lemah, yang dianggap ayam sayur, yang dianggap pelangak pelongo, yang dianggap ketika debat di awal ada yang membisiki, dan lain sebagainya. Ini adalah momentum terakhir untuk Gibran unjuk gigi kepada semua masyarakat Indonesia bahwa dirinya lah otentik yang hadir di hadapan Profesor Mahfud MD dan di hadapan Caimin dan di hadapan jutaan masyarakat Indonesia. Dia hanya ingin mengatakan dan menegaskan bahwa dirinya bukan ayam sayur, bahwa dirinya bukan pelanga pelongo, bahwa dia punya kemampuan, kapasitas, keberanian untuk berdebat bahkan dengan seorang sekelas profesor. Itu aja. Lalu kita akan baca nih tweet dari Samara Amani, sedang rame juga ya. Kalau anak muda keras sedikit dinilai tidak sopan. Kalau anak muda menyerang dianggap tidak punya etika. Tapi kalau anak muda itu yang diserang, semua menuntut agar ia diam, menerima dan senyum saja. Baru ia dianggap santun. Adilkah? Tanda tanya. Kemudian satu lagi. Mengapa kalau anak muda yang keras dan kritis selalu dianggap tidak sopan? Tanda tanya. Tetapi jika yang melakukan itu adalah orang tua ke anak muda, selalu dianggap biasa saja. Dan kita sebagai anak muda diminta menerima seolah itu sesuatu yang biasa saja. Apakah ini tidak standar ganda? Itu kata Samara Amani ya. Ini sedang rame sekali. Dan sekarang itu di TikTok banyak sekali orang yang kemudian membahas tentang sosok Gibran. Banyaknya yang menghujat. Banyaknya yang menghujat. Tetapi yang dianalis TikTok itu menarik sekali. Ini adalah sosok anak muda yang menampilkan kegarangannya di atas panggung perdebatan. Tetapi di akhir, dengan spontan, dia melakukan gaya seperti anak muda yang punya sopan santun. Bahkan secara spontan, anak muda itu, Gibran itu, nolong orang yang jatuh. Orang lain yang ada di sebelahnya mungkin tidak melihat. Tetapi respon cepat itu menjadi satu simbol bahwa orang ini memang punya adab. Memang orang ini punya kesopan santunan yang luar biasa. Dan itu ya, pesannya itu, otentik itu. Bukan kemudian hanya ingin disorot kamera itu otentik. Kan nggak tahu juga dia akan ada yang ngamera lalu kemudian videonya viral, kan nggak tahu juga itu. Dan apakah yang jatuh itu pura-pura jatuh? Kan nggak juga. Itu asli, itu real. Orang jatuh lalu Gibran langsung menghampirinya. Itu otentik, keluar dari, bukan hanya sekedar ingin disorot kamera. Kan itu ya. Banyak orang yang bertanya-tanya di sini, kok saya menjadi sangat pro Gibran? Ya, jujur aja, saya menjadi pro Gibran. Jujur ya. Kenapa? Banyak hal. Termasuk salah satunya, saya pribadi kecewa dengan adanya narasi kolaborasi antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Itu aja. Punya ide itu aja belum terjadi nih. Menurut saya, ya itu mereka tidak memperhatikan yang di bawah kita-kita. Punya ide aja itu, bayangkan. Bukan kita kan belum melihat ada koalisi itu ya. Tapi punya ide aja untuk melakukan koalisi. Bagi saya sudah mencederai. Saya ya lah. Apalagi terlaksana. Punya idenya aja
melakukan pertemuan sebagai upaya untuk kolaborasi aja. Nah, ini apalagi ketika Abu Bakar Ba'asyir resmi mendukung, mendeklirkan, mendeklarasikan, mewajibkan kepada seluruh umat Islam agar memilih pasangan Anies dan Caimin. Ini bagi saya bahaya. Bagi saya bahaya. Dan apalagi statement-statement Caimin yang semakin ke sini, semakin ke sana. Ini melukai. Saya pribadi ya, melukai. Meragukan ke-NU-an Ibu Khofifah. Ini apa? Ini ketidaksopanan seorang Caimin kepada Nahdlatul Ulama. Dan itu menjadi salah satu preferensi yang mesti saya filter untuk dipilih. Lalu kubu Ganjar berencana untuk kolaborasi, untuk koalisi. Nah ini, kenapa saya menjadi berpikir ulang di sini. Begitu ya. Satu lagi poinnya, kembali lagi ke medan perdebatan. Ini debat terakhir Cawapres. Ya, ini debat terakhir. Tidak ada lagi hari-hari ke depan, kemudian kita akan melihat arena perdebatan yang disediakan oleh KPU. Dan disinilah Gibran punya tugas untuk menegaskan, untuk menegasikan seluruh tuduhan kepadanya dari lawan-lawan politiknya yang terlanjur diadopsi oleh masyarakat. Nah, ini harus dipatahkan. Dengan cara salah satunya dia tunjukkan kualitas dirinya, kemampuan, keberanian di atas panggung itu disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Apalagi di awal perdebatan dulu, pas pertama ketika Gibran menguasai mimbar perdebatan, ada orang yang masih meragukan bahwa itu adalah Gibran. Ada orang yang nuduh bahwa itu dibisiki. Ada orang yang menuduh bahwa Gibran pakai alat ABCD, alat pendengar ini. Dan dia ingin mematahkan kebohongan-kebohongan itu. Dia ingin membatalkan tuduhan busuk dari lawan politiknya untuk menjatuhkan dirinya. Saya kira itu. Karena ini petunjukan terakhir. Maka Gibran keluarkan semua kemampuan dan keberaniannya untuk bahkan bisa melawan, menyerang, menyindir, dan lain sebagainya. Dan boleh jadi Gibran ingin melihat bagaimana atau bahkan ingin menjadi contoh bila kemudian di panggung perdebatan orang bisa saling serang, tetapi setelah beres, yang lebih muda tentunya mesti datang ke yang lebih tua untuk kemudian minta maaf bila ada tutur kata yang membuat hati sakit gitu loh. Dan itu tidak terjadi di debat Capres ketika Prabowo di sana diserang oleh dua orang, didiskreditkan, diolok-olok dan lain sebagainya. Tidak terjadi itu. Gibran ingin memberikan contoh, boleh jadi seperti itu maksudnya ya, bahwa boleh Anda saling serang, boleh Anda mengolok-olok mungkin ya, dan lain sebagainya di panggung perdebatan, tapi setelah itu yang merasa lebih muda datang dong, minta maaf dong, dan lain sebagainya. Dan itu dicontohkan oleh Gibran Raka Buming Raka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.